Baik saudara-saudaraku, umat Katolik sekalian, kali ini kita akan mengulas tentang kelahiran Yesus Kristus dari Injil Matius dan Lukas. Ya, pertemuan ini saya berikan judul mengungkap apa yang tertulis dalam kitab suci tentang kata bayi dan anak, ya, dalam Injil Matius dan Lukas. Kita lihat pertama kali dulu ya, ini yang di sini, yang di Injil Matius, ya, ayatnya itu ayat 2, bab 2 ayat 11. Bunyinya demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Ini ayat yang akan kita soroti dari Matius. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat dari Lukas. Kata yang akan kita soroti adalah ini ya, kata anak. Ya, saya kasih tanda ini, kata anak. Ya, kata anak. Dan betul yang menarik juga nanti ini kata rumah. Ya. Nanti kita juga akan singgung anak, ya, kata anak dan rumah. Kenapa karena kata anak ini akan kita perhatikan? Ya, karena kita melihat, ya, ini memberikan informasi dari Alkitab sebenarnya apakah anak itu, ya, bayi Yesus. Ada orang menganggapnya itu bayi Yesus, anak itu masih artinya baru dilahirkan, atau sebenarnya usianya sudah beranjak beberapa bulan, bahkan mungkin sampai 1 sampai 2 tahun, ya. Itu yang akan kita amati. Itu ayatnya sementara itu, ya, yang kita lihat. Nanti kita lihat lagi yang di Lukas. Nah, jadi dalam pertemuan ini, ya, kita tujuannya adalah mengungkapnya di sini, mengungkap peristiwa kelahiran Yesus dalam Injil Lukas dan Matius. Nanti kita akan menemukan sebuah kenyataan yang mungkin jarang sekali dibahas, tapi akan kita ungkapkan. Ya, kita akan meninjaunya dalam bahasa asli. Apa sih bahasa aslinya? Yaitu Yunani Koine. Ya, tulisannya seperti apa tuh? Ya, Anda perhatikan di sini. Jadi tulisannya seperti ini: kai etekenton hion auteston prototon, kai espargoneson auton kai anekrinen auton epatne yote au en autois topos en tokal katalumati. Ya, tulisannya seperti ini. Jadi jangan terlalu pusing, ya, tapi saya hanya menunjukkan ini dari kodeks, ya, Vatikanus. Yang dari kodeks Sinaiticus juga hampir sama seperti itu, tulisannya seperti itu. Ya, itu untuk Lukas 2 ayat 7, ya. Kemudian untuk Lukas, ya, nanti 2 ayat 12, ya. Lukas 2 ayat 12 ini tulisannya seperti ini, ya. Saya mempersembahkan tulisan ini karena bagi nanti orang yang sudah mengetahui teks-teks ini bisa Anda teliti, ya, sebagai sebuah bukti. Tapi kalau teman-teman yang awam jangan bingung dulu, ini hanya untuk diperlihatkan aja, ya, dari bahasa aslinya. Nah, kemudian yang tadi yang barusan kita baca itu kita lihat dari kodeks Vatikanusnya dan kodeks Sinaiticusnya. Ternyata kata anak tadi, ya, yang saya sudah kasih dari situ itu dinamakan paidon, ya, paidion, ya, paidion. Di kodeks Vatikanus dan di kodeks Sinaiticus dinamakan paidion, ya. Jadi kata anak itu
paidion. Nah, kita yang ingin ungkap itu adalah bagaimana waktu Yesus dilahirkan itu, apakah katanya persis seperti itu? Ya, kita kan melihat di sini ya, tuh di Lukas 2 ayat 12. Kita lihat bahasa Indonesianya saja ya. Kita coba lihat ya, di sini kita cari yang Lukas, kemudian 2, kemudian 12. Ya, dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, ya, bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, kata di sini adalah bayi, ya, di Lukas ini adalah katanya pakai bayi, ya. Yang kalau kita lihat, perhatikan di atas, ya, ini dalam bahasa Yunani-nya disebut brepos, ya, brepos. Sedangkan tadi di dalam Matius itu paidion, ya, paidion. Loh, kok beda ya istilahnya. Nah, inilah yang kita ingin ungkap, bahwa sebenarnya yang baru lahir itu di Bethlehem itu, inilah dia masih Yesusnya dalam kondisi baru lahir. Itu yang namanya dalam istilah bahasa Yunani-nya disebut sebagai brepos, teman-teman, ya. Sedangkan kalau di dalam Matius, ya, tadi ini paidion, ya, atau ini paidion, ya, paidion. Jelas nggak? Dan dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya kalau Anda teliti, lihat ini diterjemahkan tadi sebagai apa? Anak, bukan? Sedangkan di sini di Lukas 2:12 dikatakan seorang bayi, yang disebut tadi sebagai brepos. Ya. Oke, sekarang kita coba kembali ke teks utama ya, kita lihat. Jadi kita lihat ya, jadi di Matius sebelum orang Majus, ya, jadi yang dijumpai orang Majus itu disebut paidion, seorang anak, ya. Tetapi di Lukas tadi adalah seorang bayi. Kenapa ini diungkapkan? Karena kita tentu di tahun-tahun yang lalu, atau apakah masih sekarang ada di gereja-gereja yang seolah-olah menggambarkan bahwa saat gembala, ya, saat gembala melihat bayi yang dibungkus kain lampin di atas palungan, apakah saatnya bersama dengan orang Majus? Nah, ini yang kita ingin ungkapkan. Berbeda ya, karena yang paidion itu bayinya sudah berusia beberapa bulan, bahkan mungkin sudah mencapai setahun atau 2 tahun. Ya, jelas ya dari kata-katanya, kalau kita perhatikan kita itu. Nah, itu yang ingin kita ungkapkan. Jadi apakah yang barusan saya sampaikan ini apa merupakan pendapat pribadi? Oh bukan, ya, itu didukung oleh tradisi. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, kita pertama kali kita akan melihat, kita menganalisa dari bahasa, ya, yaitu kita amati kata apa, brepos dan paidion, ya. Jadi ini adalah sumber leksikal otoritatif, artinya yang dianggap, diakui di dunia, ya, pada zaman modern ini. Yang satu itu Liddell Scott Jones, ya kan? Yang satu Bauer Dunker Greek English atau BDAG, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh brepos? Jadi bahkan istilah brepos ini menurut leksikal yang dipercaya itu istilah yang diberikan kepada anak yang belum lahir, embrio atau janin, atau bayi yang baru lahir, bayi yang menyusui. Jadi ini secara umum istilah brepos ini adalah untuk anak mulai dari janin sampai yang baru disusui beberapa minggu atau bulan, itu diistilahkan brepos. Itu menurut Liddell Scott Jones Greek English Lexicon. Nah, sedangkan paidion itu adalah anak kecil, ya. Jadi bentuk diminutif dari pais, ya, jadi istilah kata dasarnya ini pais, jadi anak kecil.
Jadi bahkan kata paidion itu adalah istilah yang diberikan bagi bayi sampai usianya sekitar 7 tahun. Ya, jadi kalau pakai istilah paidion di Matius itu berarti anak itu bukan yang baru lahir tapi usianya sudah beberapa kali. Itu menurut sumber leksikal Liddell Scott Jones Greek, ya kan? Sekarang kita lihat dari yang Bauer Dunker Greek English, ya, atau BDAG itu. Jadi brepos itu, nah diistilahkan untuk bahkan dia merujuk ke ayat-ayat di Lukas, ya. Jadi bayi yang belum lahir itu juga menggunakan kata brepos di Lukas 1:41 sama 44. Silakan dilihat ya bagi yang tertarik dengan apa teks aslinya, silakan dilihat dari apa? Dari itu ya, dari Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Jangan yang lain karena nanti kalau enggak Anda tidak merujuk kepada yang paling utama ya dari atau bukti-bukti yang paling utama ya tahun sekitar abad keempatan 300 sekian ya. Jadi itu brepos itu menurut BDAG Bauer Dunker Greek English itu bayi yang baru lahir ya di Lukas 2:12 yang tadi kita lihat, juga 16 1 Petrus 22. Jadi ini anak yang sangat muda istilahnya aku ya bayi lah gitu ya, bayi yang baru saja lahir beberapa hari atau sampai beberapa bulan ya, bahkan mungkin lebih muda dari situ ya, itu yang diistilahkan dengan brepos. Sedangkan istilah paidion itu anak kecil ya, menurut anak kecil ya, anak balita, anak dalam hubungan keluarga. Ini adalah menunjukkan rentang usia yang lebih luas daripada brepos. Itu menurut Bauer Dunker Greek English ya. Ini dua sumber ini bagi orang yang belajar perjanjian baru ya. Ini sumber leksikalnya otoritatif, artinya sangat dipercayai ya. Ini baru dari apa? Sisi bahasa. Mari kita lihat sekarang dalam penggunaan di teks ya di perjanjian baru. Jadi kalau penggunaan brepos ya di Lukas 1:41-42 kodeks ini tulisannya seperti ini, nggak usah saya bacakan ya, tapi ini bagi yang sudah advance silakan pelajari ini. Dan kita lihat aja ini yang bahasa Indonesianya ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi dalam rahimnya melonjak. Perhatikan ya, ini sekarang bayi dalam rahim. Jadi waktu itu Yohanes yang dalam rahim Elizabeth itu disebut bayi. Nah, brepos, istilah brepos itu juga dikenakan kepada itu. Jadi ini yang tadi disebut sebagai yang bayi yang belum lahir. Ini pakai bahasa aslinya brepos. Nah, sedangkan yang Lukas 2:12 adalah Yesus yang baru lahir pakai kata brepos juga di atas. Ya. Di mana yang 2:12? Itu bunyinya itu kan bayi yang dibungkus kain lampin. Brepos istilahnya. Jadi bisa di dalam rahim, bisa yang baru saja lahir. Atau di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 itu brepos seperti bayi yang baru lahir, seperti brepos yang baru lahir. Ya, itu teman-teman bukti yang dari teks kitab suci itu sendiri. Ya, jadi kita tidak menafsir asal-asalan dari pendapat pribadi, bukan. Ya, gereja kita melarangnya demikian. Ya, karena kita tetap berpegangan kepada apa yang ditanamkan oleh kitab suci. Nah, ini kita lihat kitab sucinya. Dari sisi bahasa tadi pertama sudah kita lihat. Nah, sekarang berikutnya coba kita lihat dari tradisi ya, yang tradisi. Jadi juga dari konteks sejarah. Nah, yang tadi kita baru brepos ya contohnya. Kita lanjutkan dulu dengan contoh kitab suci yang paidion ini. Ada di Matius 2:11 seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi melihat anak itu dengan Maria. Jadi paidion ya, Matius 2:11. Ya, ini di Matius ya. Jadi yang maksudnya melihat anak itu dengan Maria siapa? Orang Majus. Istilahnya bukan brepos kan? Paidion. Ya? Jadi dalam sisi bahasa nih terlihat kan
dari sisi kitab suci itu terlihat perbedaan kata grepos dengan kata paidion ini, ya. Nah, sedangkan di Lukas 2:27 kita lihat dalam bahasa Indonesianya saja, ya. Dan dia datang dalam roh ke bait suci, dan ketika orang tua itu membawa anak paidion Yesus. Loh, ini cerita apa? Ini cerita Simeon, bukan? Ya. Jadi ini yang ditunjukkan apa? Bahwa anak yang sudah dilahirkan, jadi sudah melewati beberapa hari, bukan saja baru, itu juga disebut sebagai apa? Paidion. Ya. Kemudian di Lukas 18:15, masih ingat cerita itu ya, orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Nah, mereka mengistilahkan membawa anak-anak karena jamak itu menjadi paidia. Ya, kalau satu itu paidion. Jadi karena ini jamak disebut paidia. Nah, itu aplikasi dalam Alkitab, ya, mengenai bedanya grepos dan paidion atau paidia kalau jamak. Ya. Nah, kita sudah dua, tadi berdasarkan bahasa, kedua berdasarkan kitab suci. Sekarang yang ketiga, kita sebelum nanti ke tradisi, kita lihat dulu dalam analisa sejarah, ya. Ini yang netral, ya, supaya kita melihat dari sisi yang netral dulu. Jadi bukti dari sastra Yunani klasik, siapa yang menulisnya? Aristoteles, ya, dalam Historia Animalium 587a. Dia mengatakan begini, grepos merujuk pada bayi yang masih menyusui, sementara paidion untuk anak-anak yang sudah disapi. Ya, maksudnya aja udah lebih besar kan. Masih ingat Samuel itu kan setelah disapi diserahkan di bait suci, ya, jadi udah anak yang sudah agak mengerti, ya. Kemudian kita lihat yang dari genealogi, ya, itu Soranus ya. Dia mengatakan, ya, di abad kedua ini, grepos adalah bayi hingga usia 2 tahun. Setelah itu disebut paidion. Nah, ini adalah pendapat-pendapat sejarah, ya, menurut Aristoteles dan Soranus. Ya. Kemudian yang kedua, yang masih dalam konteks sejarah itu dari papirus Yunani, ya, dari papirus Yunani. Ini diketemukan kata yang artinya breposmol. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa ini, bayiku, merujuk pada bayi yang baru lahir. Ya, ya, di BGU 1106, ya, dalam yang sama, di papirus yang sama, itu membedakan antara grepos, bayi menyusui, dan paidion, anak-anak yang lebih besar. Ya, karena itu 3 analisa yang Anda bisa dapat, ya. Artinya gini, bayi itu istilahnya grepos, ya, paidion adalah yang sudah usianya lebih besar, ya. Bisa diasumsikan ada tadi kalau dari definisi pertama, ya, dari bahasa bisa sampai 7 tahun, tapi Soranus ini membatasi sampai 2 tahun, ya. Nampaknya mirip seperti di Matius, ya kan? Mirip di Matius. Oke, kita sekarang lihat, ya, dalam ini dulu, sebentar ini, ya, dari tradisi, ya, dari tradisi kita punya bukti-bukti, ya. Jadi dengan demikian kita harus ingat tadi yang pegangan kita, ya, Alkitab, tradisi suci, dan magisterium, ya. Nah, kita lihat sekarang tadi Alkitab sudah, supaya lebih kuat itu kita lihat dari bukti Bapak Gereja atau dari patristik. Kita lihat dari Bapak Gereja yang disebut, yaitu pertama dari Origen dalam bukunya Commentary on Matthew, ya. Dia mengatakan grepos adalah bayi yang baru lahir, paidion adalah anak yang sudah tumbuh, ya. Jadi beda gitu kan. Kemudian Santo John Chrysostomos dalam Homily on Matthew, dia menyebutnya paidion bukan grepos, menunjukkan bahwa waktu
telah berlalu sejak kelahiran. Ya, jadi kalau Paidion ini itu usianya bukan bayi lagi. Jadi kalau kita menggambarkan di kandang Yesus nanti dalam Natal, tidak boleh disatukan lagi orang Majus ya pada saat itu. Karena yang baru lahir itu hanya ada gembala di sana. Ya, jadi ini bukan dalam Paidion ini waktu orang Majus datang itu Yesusnya sudah beberapa bulan lebih besar dari bayi yang baru lahir. Ya, bahkan diperkirakan mungkin antara 1 atau 2 tahun. Kita lihat lagi di beberapa gereja yang lain ya. Nah, kalau kita melihat dua ya, sebenarnya masih ada daftar yang lain, nanti saya coba tambahkan ya setelah ini. Mungkin saya tadi menyalipnya keburu-buru ya, sehingga saya hanya mendapatkan dua ini. Nanti lain kali akan saya tambahkan ya. Nah, kalau kita melihat tadi berdasarkan usia berdasarkan konteks Alkitab, jadi kita lihat lagi ya yang menjadi kesimpulan dari yang Alkitab tadi, tentang usia yang brepos itu bisa pakai istilah ini kalau di Alkitabnya sendiri loh ya, itu bisa jamin pakai istilah brepos. Tadi kita udah lihat kan ayatnya, Lukas 1:41-44, bayi baru lahir Lukas 2:12-16, bayi menyusui 1 Petrus 2:2. Jadi usia maksimal sekitar 1-2 tahun. Ini agak cocok dengan yang tadi kan yang Soranus ya. Sedangkan rentang usia Paidion itu bayi disebut di bayi ya, anak kecil, tapi usianya sekitar 1-2 tahun ya. Anak kecil ya, di dalam Lukas 18:15 sudah bisa berjalan. Anak 3-7 tahun, Yohanes 4:49, anak yang sakit itu pakai istilah Paidion ya. Jadi ini juga benar ya, bahkan hingga 12 tahun ya. Waktu Yesus di bait Allah itu digunakan juga istilahnya Paidion, waktu 12, setelah umurnya lewat 12, bukan 12 tahun ya, bahkan lewat dari 12 tahun itu pakai istilah Paidion ya. Jadi kesimpulan kita secara keseluruhan ya, jadi berdasarkan analisa yang kita lakukan ini cukup valid bahwa brepos itu memang merujuk pada bayi yang lebih muda ya. Usianya maksimum sampai 2 tahun itu pakai brepos. Tapi kalau dalam Injil itu lebih merujuk kepada bayi yang baru lahir ya. Walaupun dipakai untuk beberapa dalam hal tertentu breposnya dalam ini. Tentu saja kalau sudah pakai istilah Paidion ya kan, kelihatan ya bayi hingga 12 tahun. Jadi sebenarnya lucu ya istilah bayi hingga 12 tahun. Mungkin lebih cocok anak hingga 12 tahun ya. Cirinya apa? Pokoknya Paidion ini cirinya sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara. Konteks lebih mandiri ya. Sedangkan brepos ini masih menyusui, sangat dependen, artinya sangat tergantung. Baru lahir masih sangat lemah. Itu kali ya, seperti itu yang kita pegangi. Jadi dalam konteks kelahiran Yesus nanti, Lukas 2:12 menggunakan istilah brepos tepat untuk bayi yang baru lahir. Matius 2:11 menggunakan Paidion tepat karena Yesus sudah berusia beberapa bulan. Orang Majus datang kemudian. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ya, jadi kesimpulan akhir kita adalah berdasarkan analisis leksikal, bukti tekstual dan sumber-sumber sejarah serta karakteristik brepos bayi yang sangat muda 0-2 tahun, terutama bayi baru lahir. Paidion adalah anak kecil dengan rentang usia yang lebih luas ya, dari 0-12 tahun ya. Ini kalau mau kita mengaplikasinya secara keseluruhan, tapi sebenarnya pembatasannya sudah kelihatan kan. Jadi Paidion inilah yang kemudian disebut sebagai anak kecil, breposnya itu sebagai bayi ya. Karena kita agak sulit menyebutkan spesifik, tapi kita nanti akan mengarahkan kepada Matius karena kita ada data lain yang mengatakan bahwa Herodes itu
membunuh bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Kenapa demikian? Kita tahu kan Herodes itu pemimpin yang sangat kejam, ya. Dia tahu dari cerita, meneliti dari cerita orang Majus, kapan dia mulai melihat bintangnya di sana, ya, di Babilonia, di Persia, ya kan, yang jaraknya 1000 mil lebih kalau saya tidak keliru. Makanya dari 1000 mil itu kalau lewat jalan darat yang begitu sulit, ya, sampai ke Yerusalem butuh beberapa bulan kan. Jadi mungkin Yesus pada waktu itu sudah mendekati 1 tahun atau bahkan sudah lebih dari 1 tahun, ya. Tapi itu memasuki nalar. Sedangkan Herodes, kenapa dia ingin aman dong? Kalau dikatakan calon raja ini lahirnya sekitar setahun, supaya aman, enak aja dia kan, yang di bawah 2 tahun lah dia, karena dia nggak mau ngambil resiko kan, ya. Jadi tidak berarti bahwa anak yang 2 tahun terus kita selisihnya dari nantinya kelahiran Yesus dengan usia Yesus saat itu 2 tahun, ya. Tentu dalam rentang itu, dalam rentang 0 sampai 2 tahun, ya. Perkiraan kita beberapa bulan sampai setahun, ya. Demikian, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian.